Jemaah Bapak, saudara-saudari mata yang terkasih, dalam bacaan kedua tadi Rasul Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Maka pusat dari kasih itu adalah Allah sendiri. Bacaan Injil kembali ditegaskan oleh Tuhan Yesus bahwa betapa Allah mencintai kita, betapa Allah mengasihi kita. Bahkan kasih itu diwujudkan dengan tidak lagi perbedaan antara Tuhan dan hamba, antara majikan dan pembantu, tetapi sebagai sahabat. Karena itu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, aku perintah kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ngomong tentang kasih dan cinta itu bahkan kadang-kadang kita lupa, karena itu seperti makan minum sehari-hari ya. Ada seorang filsuf namanya Gabriel Marcel. Saya tertarik karena namanya sama dengan saya. Dia namanya Marcel itu orang yang penuh kasih. Itu dia mengatakan bahwa cinta itu misteri, seperti sulitnya pergi ke Mars. Kenapa dia menjadi misteri? Karena sejatinya itu tidak mudah untuk ditangkap, tidak mudah dipahami. Maka kalau cinta itu misteri, kalau itu dihayati, dihidupi, dimaknai, maka tidak akan ada pertengkaran, tidak ada perceraian, tidak ada perpisahan, tidak ada tangisan batin. Kadang-kala orang boleh menahan sakit itu dengan tidak mengeluarkan air mata, tapi kadang-kala sejujurnya air mata itu keluar di hati. Ia tidak yang biasa putus cinta. Maka Gabriel Marcel itu mengatakan bahwa cinta sejatinya itu adalah kehadiran. Kehadiran. Aku dan engkau. Karena aku dan engkau, maka itu memunculkan taraf yang disebut kita. Jadi kalau aku dan engkau, maka akan kita. Tetapi cinta itu kalau kemudian bukan lagi aku dan engkau, maka akan bukan muncul kita, tapi muncul dia. Muncul dia. Maka Gabriel Marcel mengatakan begini, ada karakter dari cinta. Karakter dari cinta itu yang pertama adalah membuang ego. Egoisme itu harus dibuang. Karena kalau egoisme itu berarti orang berpusat pada diri sendiri. Orang tidak melihat orang lain. Yang penting saya. Jadi kalau suami mengatakan yang penting saya. Bahkan kadang-kala sekarang justru banyak suami-suami itu yang mengalah. Istri bilang yang penting saya. Kamu mau bantu tulang pesawat, cari apa segala macam, itu terserah kamu. Tapi kalau tiba-tiba itu paket COD datang, bapak harus bayar. Ya. Saya dengar di Kanada ini beli biskuit juga online. Kios dekat tapi jalannya itu malas jalan, nanti beli online. Jadi bapak-bapak pahamilah, istri sekarang kan memang istri online. Jadi egoisme itu harus dibuang. Karena tadi bukan cinta itu aku dan engkau, itu kita.
Kalau ego itu harus dibuang, maka juga ada karakter cinta yang berikut, itu adalah keterlibatan, melibatkan. Artinya apa? Saya mengatakan aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, kalau saya juga mau terlibat. Artinya bahwa ini kita dua. Saya masuk di dalam hidupmu, kamu masuk di dalam hidup saya. Itu terlibat. Dan kalau itu terjadi, maka puncak dari cinta itu adalah kesetiaan. Kesetiaan itu menjadi puncak. Dan untuk sampai pada tiga tadi, membuang ego, terlibat, dan juga tadi kesetiaan, harus mempunyai yang namanya harapan. Harapan. Dan harapan itu bukan tergantung, maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Ketika Anda mengatakan bahwa aku berharap akan mencintaimu sepanjang waktu, setiap waktu di kehidupan saya. Maknanya beda ketika Anda mengatakan aku selalu berharap mencintaimu. Yang lebih bagus, yang lebih bermakna mana? Satu atau dua? Yang pertama, aku akan selalu berharap mencintaimu setiap waktu, setiap saat, setiap detik, ya, di kamar, di luar, di kamar mandi. Masih berharap. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aku berharap selalu mencintaimu. Benar yang mana? Yang semuanya sama benar, tapi yang lebih bermakna yang mana? Hah? Iya. Karena dia tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh suatu objek, tidak terikat oleh sebuah janji. Kadang-kala itu kan satu pasangan dalam bilang janji manis, cinta itu semanis madu. Lagunya itu kritik, tapi begitu dibuka di musik itu lalu orang joget. Tapi aku selalu berharap mencintaimu itu melampaui ruang dan waktu. Maka cinta itu akan selalu ada, akan selalu tumbuh, bahkan ketika dipisahkan oleh kematian sekalipun. Kematian tidak memisahkan cinta kita. Ini sering saya katakan ketika khotbah kematian. Kalau orang sungguh mencintai, orang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau orang sungguh mencintai, maka yang meninggal itu dia tidak mengatakan dia pergi untuk selamanya, tidak. Dia akan mengatakan itu seperti dia fisiknya pergi, seperti barang yang saya sukai dia pergi, barangnya hilang, tapi cintanya itu selalu ada. Barang boleh hilang, tapi cinta itu tetap ada. Dan kalau itu ada, itu sudah pada taraf aku dan engkau, maka kematian pun tidak memisahkan, tetapi juga karena bahwa cinta itu melampaui barang tadi, melampaui fisik tadi, melampaui ruang tadi. Tapi orang belum sampai pemaknaan itu, maka ketika istri baru sakit saja dia bilang cepat mati kan. Uang sudah tidak ada. Dan ketika engkau pergi, aku menangisi engkau 40 hari. Setelah itu akan katakan say goodbye. Lalu kemudian 40 hari dia sudah ganti baju, dia keluar, lalu bisa melihat, lirikan matamu. Sekarang ini tidak hanya laki, perempuan juga sama.
ya kan? Tapi saya yakin di Kanada tidak ada. Ya kan, di Kanada itu tidak ada. Di Kanada itu selalu setia. Istrinya mati muda pun dia bilang saya sudah janji sampai mati. Jadi sampai mati pun saya tetap setia, tidak akan nikah lagi. Kawin boleh. Dan kalau itu dimaknai puncak dari cinta itu akhirnya tadi dalam bacaan tadi dikatakan orang menyadari pusatnya adalah Allah sendiri. Yang kenyataan sekarang ketika mereka maju sebagai pengantin di depan itu, waduh, janjinya itu semanis-manis tadi. Bahkan ada yang sampai sambil menangis begitu mengucapkan, ayu asarmu, aku mencintai engkau seumur hidupku, dalam untung dan di waktu sakit dan sehat. Tapi begitu dia sakit sedikit, bahasa yang keluar tadi. Dulu masih pacaran itu, apalagi zaman sekarang bilang mau pergi kunjung saja itu saya bilang ya tunggu ya 5 menit. Ada 5 menit itu biar dia tadi di belakang sampai di jagung pun dia keluar dari kamar mandi dulu. Biasa mungkin kadang-kadang dia di rumah pakai rambutnya, mungkin dia baru pakai minyak kelapa, begitu dengar dia mau datang langsung ganti sampo cepat-cepat. Begitu menikah, bagaimana dia tidak mampu di sebelah kalau dia datang itu misalnya, saya sering mengatakan khusus perkawinan. Saya ini kerja di sawah. Pagi-pagi saya sudah ke sawah. Sampai di sawah yang saya cium itu bau apa? Bau tanah, lumpur kan? Jadi begitu pulang saya berharap bahwa saya cium bau yang lain. Tapi begitu sampai di rumah, lihat istri dari sana bawa kopi, ternyata baunya lumpur juga. Maka banyak laki-laki yang berpikir saya cari bau yang lain. Kalau itu yang terjadi, maka cinta tadi bukan lagi aku dan engkau yang kita, tetapi aku dan dia. Apapun yang kita terima kalau kita melihat bahwa cinta kita, apa yang kita janji, kita ucapkan, kesetiaan yang kita bangun, pusatnya itu pertama-tama karena cinta Allah sendiri. Cinta Allah sendiri. Saya pernah ketemu satu laki-laki, saya tanya, kamu tidak menikah? Bukan kamu Pak ya. Lalu dia bilang, kamu saya tidak berani bertembak itu. Kenapa tidak berani? Kalau tidak kamu dekati, maka dia akan lari menjauh. Kalau kamu dekati, kalau kamu tembak dia bilang kamu jelek, lalu kamu bilang saja, berarti kamu itu tidak menghargai Allah. Karena awal ketika Tuhan mengatakan bahwa menciptakan manusia secitra dengan Allah, gambar Allah. Maka biarpun pendek, gendut, rambut keriting, saya ini cipta apa? Setara dengan Allah. Mau lihat Allah, lihatlah saya. Jadi Allah seperti apa? Ya, seperti saya. Maka kekuatan bukan pada itu. Kekuatan itu bahwa cinta Allah yang hadir itu justru situ melihatnya dari yang lain. Dan bisa percaya di Kanada ini cinta itu sendiri hayati, cinta Allah itu bukan aku dan dia, tapi selalu aku dan engkau. Amin.